tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan, oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, oh. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan, oh. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke Renungan Raisab hari ini. Hari ini renungan kita terambil dari Yosua 8.
Saya kutip Yosua 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah semua orang bersembunyi di belakang kota itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya yang terjadi sehingga Ai ini menjadi suatu perhatian khusus? Di Yosua 7, sebelumnya bangsa Israel mengalami kekalahan dengan Ai. Kenapa? Karena dosa Akan. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan. Hal ini membuat kemurkaan bagi Tuhan dan bangsa Israel, pasukannya dikalahkan. Tapi kali ini Tuhan memberi ketahuan kepada Yosua karena Yosua meminta perlindungan Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya kami dapat menaklukkan Ai. Mereka menyesali dosanya dan mereka memenangkan peperangan dengan Ai. Dari hal ini kita mendapat 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan memberi kesempatan kedua. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami kegagalan, masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi yang penting bukan bagaimana Anda jatuh ke dalam dosa tersebut, tapi bagaimana Anda berusaha untuk kembali bangkit dan bertobat, Bapak Ibu sekalian. Kekalahan bukanlah akhir, tetapi itu adalah kesempatan untuk belajar. Kegagalan yang Anda alami dalam bisnis, dalam sekolah, ataupun apapun itu, ambil itu sebagai suatu pelajaran untuk bisa masuk ke dalam suatu keberhasilan. Jadi, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Anda. Yang kedua, ketaatan membawa kemenangan. Yosua sangat taat. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk mengalahkan Ai, cara seperti apapun, dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemenangan bisa muncul karena kita taat. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun jalanmu. Demikian juga Yosua. Akhirnya kemenangan terjadi. Kenapa? Dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu sekarang, pemulihan dimulai dari penyembahan. Setelah ada suatu berkat yang luar biasa, suatu kemenangan terjadi, maka dia tidak lupa dengan Allah. Dia mendirikan mezbah, ya, memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Pemulihan sejati bukan sekedar karena dia berhasil dan menang dalam perang, tetapi hatinya, hati penyembahannya, ucapan syukurnya atas keberhasilannya ini, itulah yang dia berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sudah berhasil, sudah sukses, jangan itu membuat kita lari dari Tuhan atau menjauh, bahkan tidak mengenal Tuhan lagi. Tapi justru keberhasilan Bapak Ibu sekalian, itulah yang harus menjadi buah dan persembahan yang abadi dan kekal bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama, jangan pernah menyerah. Ada kesempatan kedua sebagai pelajaran. Yang kedua, harus membawa ketaatan sesuai dengan kehendak Allah, dan pujilah Tuhan dengan segenap kemenanganmu yang ada. Dan ini akan menjadi berkat luar biasa bagi kesuksesan Anda dalam hidup, dalam karir, dalam rumah tangga, dan juga dalam belajar dan untuk melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah sampaikan dalam Yosua 8, di mana Yosua selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi dia setelah kekalahannya untuk kemenangan berikutnya. Dan Tuhan selalu mempunyai hati, sehingga Yosua mempunyai hati kepada Tuhan untuk menyembah di saat sulit dan di saat kemenangan pun dia tetap mengingatkan Tuhan. Kiranya kami juga dapat seperti Yosua Tuhan. Di dalam kemenangan kami tidak lupa diri, tapi kami selalu memuji Tuhan dengan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Yosua 8. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam dan kepada mereka diperintahkannya. Katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan, Allahmu, akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi, ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel, ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka, karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun, berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Mezbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel,
Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta.